Nah, Provokatif banget. kan memang faktanya begitu. Hmm. Memang kalau di Katolik, Protestan, Ortodoks kan ajarannya begitu. Jadi Allah Bapa numbalin manusia. Kembali manusia ya. Jadi manusianya ditumbalin untuk menebus dosa. Gitu, Bang. Pengembalian darah. Iya, tumbalnya kan pakai darah manusia. Padahal di dalam hukum Taurat Musa kan dibilang Tuhan itu membenci orang penumpah darah. Aduh, ini harus kita filter bahasa kita nih. Kalau enggak, kita kena hukum. Ini nih kita main Kan Tuhan membenci penumpah darah, Bang. Itu kan ada ayatnya. Tapi lucunya Tuhan sendiri menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menurut Abang gimana tuh? Kan pengorbanannya pakai darah kalau ini. Kalau berdosa kan harus mati. Nah, darahnya itu dari apa tuh penebusannya kalau di dalam hukum di dalam Bible? Darah kambing, darah merpati. Kan? Nah, artinya darah Darah hewan. darah hewan. Jadi Tapi mereka ini bukannya mereka malah numbalin manusia. Itu kan pagan, Bang. yang kalian Karena kalau Abang baca di dalam kitab Raja Raja, biasanya para penyembah Baal ini mereka itu suka ngorbanin manusia untuk persembahan kepada Baal. Jadi itu ajaran pagan. Gitu, Bang. Ayo pagan terhitung naik, ayo. kan manusia kan emang hewan ya, hewan manusia. Iya, emang hewan. ente jangan. Secara biologis sih, hewan. Oh enggak, kita nggak bahas secara biologis, ini iman ini, Bang. Oh, iman ya. Secara kaidah iman kan manusia sama hewan kan beda dalam iman karena iman. Oke, iman ya. Coba deh saya main peran. Ini bentar aja nih. Saya main peran ya. Jadi Oten ya. Sebisa saya aja nih. Ya kan kalau orang yang berdosa itu pada dasarnya mati kan harusnya. Ya. Nah, karena dia orang-orang yang berdosa itu harus mati, dan keputusan itu tidak bisa dibatalkan, kematian adalah hal yang pasti. Nah, jadi kematian yang ada di dunia ini karena adalah dosa-dosa, disebabkan dosa-dosa manusia gitu, perbuatan buruk manusia. Untuk membersihkan dari perbuatan buruk itu dan memperoleh kehidupan yang kekal di kehidupan yang akan datang setelah kematian, maka seharusnya manusia itu harus mati. Supaya manusia tidak mati terhindar dari itu, harus ada penebusnya kan. Nah, jadi Kristus sebagai manusia itu oleh Bapa Adonai dipilih sebagai tumbal penebusan itu melalui kematian di kayu salib gitu. Iya, tapi gini Mas Bro, kalau di dalam Bible itu kan dibilang begini, Roma 3 ayat 23, seluruh manusia telah berdosa. Artinya kalau seluruh manusia sudah berdosa dan Yesus manusia, berarti kan Yesus berdosa yang pertama. Karena nggak ada pengecualian. Karena gini, di Kristen itu Bang. Salam. Aduh, jangan tantrum dulu, tunggu. Saya belum selesai, tunggu. Tunggu sabar. Jadi kalau gini, ini main Bang. peran kok ini. Yang namanya keturunan Adam menurut teologi Kristen itu berdosa, Bang. Karena dosa itu mengalir dari dalam darah. Nah, kita semua manusia ini benih Adam. Benih Adam itu sudah berdosa. Jadi Adam kan punya benih nih. Kita sekarang bahasa biologinya kan sperma.
mau tangan, mau darah Adam, daging Adam, bini Adam, semuanya itu udah berdosa. Kemudian bini yang Adam yang berdosa ini, dia berkawin dengan Hawa, Hawa juga sudah berdosa. Kawin dengan bini si Hawa juga, si telurnya, melahirkanlah anak-anak berdosa. Jadi seluruh bini Adam itu kan udah berdosa. Makanya kan di Alkitab itu bilang begini, di Paulus mengatakan bahwa seluruh manusia telah berdosa. Jadi secara logisnya, kalau Yesus itu manusia, maka Yesus Berdosa. dosa. Yang pertama. Ya udah. Kemudian yang kedua, Jangan Bentar, samakan belum. kemanusiaanmu dengan Yesus. Aduh, kejang-kejang. Jangan samakan kemanusiaanmu dengan Yesus. Itu bukan keturunan Adam. Kemanusiaan Yesus dari mana? Loh, Aduh, tantrum. Udah deh, gini deh, Goblok tantangan kamu itu. deh, tantangan Masa untuk kau Demian. samakan kemanusiaanmu dengan Yesus, goblok. Oke, gini aja Demian tunjuk Nangis deh. dia, Boleh, nangis dia nangis. Bukan Demian nangis. tunjuk deh. Jangan komen, Bentar, hujan gini, Isa jangan dari- komen nanti om. Ini mau dibantu nggak, Bang Erik? Rombongan. Bang Erik mau dibantu nggak? Diam dulu Isa kalau dari mau mana? dibantu. Iya, Isa kalau dari mau dibantu mana? diam dulu, makanya Siapa biar. nama bapaknya si Isa? Ah, tak. Aduh, sabar dulu kau ini nih, hujan nanti room saya kata nanti nih, aduh, kena report nanti Nah, gini, Kamu Demian. goblok. lo. Aduh, Bukan menghujat. tantrum dia. Menghujat. Siapa nama bapaknya? Siapa nama bapaknya si Isa? Aduh, Hah? jangan kemana-mana, ini topik kita ajaran tumbal manusia. Oke, Kalau kamu Demian, nggak yuk mampu kita lanjutkan bahas main perannya. topiknya, Demian. Oke, Demian. Oh iya, Demian, silakan Demian. dulu. Bukan ayatnya di Al-Quran yang nyuruh kau juga malam Jumat Turunin dulu Pak wajib. Erik ini, aduh, berat Tunjukkan. ini. Sulit ini. Tunjukkan. Nggak tertib Pak Erik ini. Hah? Malam wajib Pak Erik, Jumat. tertib dulu Erik, nanti kamu punya Oh ya, giliran. gini, Demian. Tanah jangan Demian diskusi bilang, santai Malam aja. wajib. Malam Demian wajib bilang tadi kan. Jumat dan Demian Senin. bilang, bentar Pak Erik ini lagi seru ini permainannya, bentar ya. Ya, gini, Demian bilang kalau Kristus punya dosa. Coba tunjuk deh mana dosanya deh, tunjuk deh yang mana dosanya. Oke, aku kasih, sabar. Tunggu ya, aku ambil dulu. Aduh, saya kalau dimasuk ke dalam jaringan saya oleng nih. Jadi begini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus berdosa dari perkataan Rasul Paulus yang dianggap rasul oleh orang Kristen? Suara saya ada? Ada saya. Ada suara saya? Nah, sekarang Ada. ente baca, sekarang buka Roma 3 ayat 23, coba dibuka. Ntar dulu, Anda mau kirim ini dulu lah, mau kirim WA bentar ya. Bacain sambil denger. Oke, saya baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan dan kecuali Yesus manusianya nggak berdosa, nggak ada pengecualian di situ. Semua manusia telah berdosa. Kalau semua manusia dan Yesus juga manusia, maka konsekuensi logisnya Yesus, saya sama-sama manusia adalah manusia berdosa. Kecuali ente bilang kalau Wanis kan bagus tuh, Yesus bukan manusia, ya berarti dia nggak berdosa karena bukan manusia. Kalau Oke, dia itu manusia tapi maka tidak konsekuensi disebutkan logisnya dia secara manusia, detail kan dia dosanya berdosa. apa gitu ya. Gitu ya. Ya, Tapi nggak- Manusia ya, dibagi, oke. beda Tapi sebenarnya begini, Demian. Demian. Gini Demian ya. Kalau di doktrin Islam itu ada yang namanya itu maksumin, itu orang-orang yang tidak berdosa itu menurut ente itu berarti doktrin yang tidak benar juga berarti. nah oke, saya jawab begini. Jadi gini, kalau Yesus itu bukan yang menurut klaim mereka, Yesus itu tidak melakukan perbuatan kriminal apapun, kemudian dosanya diampuni, maka dia disebut sebagai maksum. Enggak. Jadi bukan dia lakukan kejahatan apapun dosa sebagai maksum, enggak. Tapi menurut mereka, bro, Yesus ini nggak pernah berbuat dosa. Sama sekali nggak pernah buat dosa. Sedangkan di Alkitab dibilang Roma 3 ayat 23 dibilang begini, seluruh manusia telah berbuat dosa. Bagaimana mungkin mereka bilang Yesus nggak berdosa sedangkan Yesus manusia? Mereka bilang Yesus manusia dan dia tidak melakukan dosa, bertentangan ayatnya. Kemanusiaan Yesus Ini bertentangan. lagi. Kawasil wik demian.
hasil digoyang. Bedakan kemanusiaan Udah Pak, ilahi Pak Erik udah? dengan kemanusiaan hasil wik-wik. aja nih. Ya, Kau saya digoyang. jawab Pak Erik saya jawab. Aja nih. Iya, Iya, kan saya jawab kau kan nih Pak Erik saya jawab. Ini, saya jawab. Kalau kemanusiaan Yesus kemanusiaan ilahi, maka Bapa itu bukan Tritunggal, Bapa itu Wanes. Karena yang kemanusiaan Yesus itu menurut Tritunggal, itu manusia sejati. Makanya yang mati di kayu salib adalah manusia, yang lahir manusia, bukan Allah yang lahir. Allah bukan manusia dibilang, bro. Oh, gini Jadi aja Allah itu Demian. nggak punya fisik. Mereka Demian. bilang begini, Tritunggal. Allah itu nggak punya fisik. Allah itu nggak punya tangan. Allah itu nggak punya kaki. Jadi keilahian Yesus itu berbeda kemanusiaannya. Oke, gini Jadi Demian. kemanusiaannya itu bukan Kau kan ilahi. kemanusiaanmu kan Aduh. hasil goyang. Kan hasil goyang antara mama dengan bapak kan. Bisik-bisik orang itu kan. Kalau Yesus bukan firman. Manusia ilahi. Bedakan. Manusia ilahi. Iya, firman yang jadi Udah. manusia. Udah. Kau Udah. manusia karena hasil digoyang. Ya, kalau ngegoyang gimana bisa ada saya gimana sih? Udah oke, saya jawab ya, saya jawab. Kemanusiaan Saya jawab. hasil dari goyang. Oke, sekarang aku tanya Pak Erik. Kemanusiaan Yesus itu dari mana? Dari sorga atau dari perut Maria? Loh, dari sorga. Iya. Waduh, Wanes kamu nih ya. Kamu memahami Tuhan itu adalah terbatas, beda Tuhan kita. Tuhan kami nggak Ya udah terbatas, aku tanya, tidak ada kamu ini Tritumbal atau Wanes? Kalau kau bilang kemanusiaannya dari sorga, kamu itu Wanes. Loh, kan Ini firman bidat jadi ini kau, manusia. bidat kau nih, aduh, bidat. Erik bidat, anatema, Tidak ada yang mustahil anatema. bagi Bapak. Tidak ada yang mustahil Ya. bagi Bapak, ya. Tidak. beda Martin dengan si Luther, Zwingli, John Calvin, anatema. Si Aldo kan nggak bisa berbuat apa-apa. Kau Demian. pernah dengar itu enggak? Semut. Kau pernah dengar itu enggak? Bapak gereja bilang gini. Martin Luther, Demian. Zwingli, sebentar. Martin Luther, Zwingli, Calvin, John Calvin, anatema, Mampunya bidat. bikin semut jadi sejak. Mustahil bisa dia. Masa kau bilang kemanusiaan Yesus dari sorga? Aduh, bidat kau nih ya. Loh, dia berasal dari sorga kok. Ya Firman kamu jadi Wanes, manusia. kamu Tritunggal atau Wanes? Kutanya, kamu Tritunggal atau Wanes? Saya sama aja. Nggak penting saya itu oneness mau apa sama aja. Penting Yesus adalah Tuhan. Aduh, kalau ente doktrinnya ndak jelas, mendingan ente belajar dulu, biar tahu Nggak posisi penting. ente di mana. Oh saya Wanes, oh saya Tritunggal, masa dua-duanya? Aduh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, ya. Jadi jelas ya si Erik ini dia bidat, dia ini Wanes. Mau Dia tidak mau. Wanes karena dia mengatakan kemanusiaan Yesus berasal dari sorga. Kalau kemanusiaan Yesus berasal dari sorga, berarti Yesus bukan manusia. Kamu Wanes. Jadi kalau kamu ndak tahu apa itu Wanes, apa itu Tritunggal, kau modal imani saja, kau Oke, diskusi sekarang gini. makanya nggak jelas. Sekarang gini aja lah. Ngaku Tritunggal, kemudian ngajarin ajaran Wanes, kan bidat kau nih. Debat kau penakutnya kau ribut-ribut. Nggak ada Islam yang berani debat dengan saya. Tahu kau? Nggak ada yang Semua berani nggak soalnya kamu nggak punya ilmu. Apa nggak ilmu? Hah? Tunjukkan di mana ayatnya malam Jumat wajib. Di Aduh, Al-Quran. fokus ke tema. Ajaran tumbal manusia, Nggak penting. itu topik kita hari ini. Jangan melebar. Sa- Jangan melebar. Kalau Harus- melebar kukik nih. Harus dua air. Mau campakkan silakan. Silakan. Iya. Kalau Nggak ente ada yang nyerocos, ente kalau Tidak nyerocos ada. nggak mau tenang, nggak bisa ganti-gantian. Ente gua Satu saya turunin, orang saya pun di turunin. dunia ini Islam tidak ada yang berani debat dengan saya dua arah.
Debat kok modal nyerocos. Yang dibahas apa, yang ditanggapi apa, nggak nyambung. Masa kedagingan Yesus dari sorga? Udah jadi wanes dia. Oke, kita naikin dulu Paman Goldian. Halo, assalamualaikum Demian. Waalaikumsalam Bang Gol. Gimana kabarnya? Ini ada baik. Ini ada tema baru nih Bang. Oh, mantap itu. Itu begoders itu tadi Eric Freezer. Mana ajaran itu mana? Kalau mengkuduskan pertanyaannya mengkuduskan hari Jumat yang kita lakukan setiap Jumat itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 5 kalau enggak salah, idanu dia li sholati mil yaumil jum'ati fas'au illa zikrillah. Nah itu ditanya apa kita nggak ngeimani, nggak ngeyakini Strawman kan itu. Begoder saja manusia. Kalau Strawman enggak apa-apa sih Bang, asalkan sesuai dengan tema kan. Saya tuh malas ladenin orang yang diskusinya tanpa arah gitu. Betul Devian. Ajaran tumbal manusia menarik temanya. Gimana tuh? Premisnya kok jadi tema ini? Iya. Kenapa dibilang ajaran tumbal manusia? Karena kalau di Kristen itu kan, terutama di Tritung itu kan ada yang namanya hipostasis union. Pernah belajar itu enggak? Pernah. Nah, jadi hipostasis union itu kan Yesus kemanusiaannya itu kan manusia sejati itu. Jadi manusia benaran itu, bukan manusia jadi-jadian. Jadi kemanusiaannya sama seperti kita. Keilahiannya itu enggak menyatu dengan kemanusiaannya. Nah, kemanusiaannya ini yang kemudian dijadikan tumbal manusia. Jadi makanya aku buat ajaran tumbal manusia gitu. Berarti boleh dong aku bilang, selama ini darah yang ditumbalkan itu bukan darah Tuhan. Iya, bukan darah Tuhan, bukan darah ilahi itu. Makanya kan berarti yang kalau ente dosa tanya manusia kan, itu manusia itu sendiri berarti. Manusia itu sendiri. Jadi makanya yang mati itu manusia, yang lahir itu manusia, yang lapar itu manusia, yang haus itu manusia, bukan ilahi itu. Coba tanya aja. Sama orang-orang yang teologi, yang belajar teori, jangan sama orang dungu-dungu ini loh. Jadi kalau yang dungu-dungu ini kan mereka nggak bisa jelasin, mereka malah ujung-ujungnya jadi wanes gitu. Oh, darah kemanusiaannya adalah ilahi. Wah, sejak kapan kemanusiaannya ilahi? Sebenarnya mereka semua itu dihadapkan di suatu apa ya, false dilema. Mereka mengimani Yesus adalah Allah dan Yesus juga adalah manusia. Itu bikin mereka kena dua-duanya. Masih menantang kau ya? Iya. Hebat. Hebat sudah berani nantang saya. Coba Hebat, fokus ya. ke tema, bro. Nah, ini Bang Gol aja dah. Mau. Saya nggak Saya fokus ke ngantuk, temamu. saya ngantuk kalau lawan orang-orang kayak Kau gini. giring kemauanmu. Berarti Harus dengan juara. aku izin nurunin Hah? cara berpikirku Tunjukkan 100 tahun mana ke wajib belakang. malam Jumat week. Aduh, Eri. Ini ayat pembodohan. Salah mute saya, sorry, salah mute. Lah, itu enggak saya Ayat imani. pembodohan sama istri tahu nggak? Banyak. Jadi gini loh Erik, yang apa? dulu, yang ignoran. Jadi gini, ketika you menanyakan sesuatu, itu pastikan dulu sesuatu itu saya imani atau Saya tidak. pastikan saya punya Biar data tidak ilmiah kok. Strawman. Coba kasih tunjuk Saya datanya punya dulu. data ilmiah. Coba Tunjukkan kasih ayatnya di tunjuk mana. datanya dulu. Kasih tunjuk datanya dulu. Jangan Tunjukkan tantrum di gitu. Al-Quran di mana ayatnya kamu menyuruh ada disunat, wajib disunat. Di Saya dalam pakai surat data ilmiah. An-Naml, di dalam Hah? surat An-Naml dijelaskan, diam dulu ya. You kan tanya. Dalam Ini surat diam dulu Eri, kau An-Naml, sopan dikit lah. gini, aku Lanjut, baik-baik kok. Jangan tantrum. Nanti aku ganti Jangan dari ngajar. hadis ya. Oke. Eri Dalam gini, surat nanti saya setelah aja. Bang Goldian ngomong, baru ente. Jadi ganti-gantian aja, jangan tantrum. Oke. Gimana? Ya, mute dulu, mute. Oke, ready. Silakan Bang. Gini Erik, dalam surat An-Naml disuruh ngikuti milata Abraham, itu satu. Yang kedua, dalam surat An-Najm Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad wama antikul hawa wama anti astagfirullah
Wa ma antiqul hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu Wa ma yuha. yantiqu gimana astagfirullah bangun tidur sorry. Ma yantiqu anil hawa in huwa. Oh ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa yang diucapkan Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan berasal dari dirinya sendiri. Yang pertama, melainkan dari Allah. Dalam ayat yang lain, Allah mengutus Nabi Muhammad, mengutus kita semua untuk mengikuti Nabi Muhammad. Uti Allah wa uti Rasul. Ikuti Allah Tuhanmu dan ikuti petunjuk Rasulmu. Nah, dalam pengajaran konsepsi Islam, kita megang yang namanya dua sumber. Al-Quran sebagai rujukan kalamullah dan apa yang dilakukan Nabi yang kita sebut sunnah. Sunnah tercatat di mana? Di hadis. Dalam hadis ada 3 fitrah manusia. Yang pertama mencukur kumis, mencukur kemaluan, dan berkhitan. Nah, itu yang kita jadikan pedoman kenapa kita berkhitan. Sedangkan ajaran tumbal manusia, ajaran pagan Romawi Yunani, ajaran yang datang karena tepu-tepu, itu kenapa tidak disunat? Padahal Tuhannya yang mengambil natur manusia, yang dibunuh, itu disunat pada hari ke-8. Sekarang jawab, kenapa orang Kristen tidak disunat? Ngikutin ajaran mana? Jawab. Erik, jawab, Erik. Ibrahim disunat umur berapa? Jawab. Hah? Jawab. Kalau kau mengikuti Ibrahim umur berapa disunat? Gak Dan masuk pakai apa? relevansi, gak relevan. Jawab goblok. pertanyaanku. Jadi Aduh, kau jangan udah berani lagi. bertanya Umur berapa? saja, tapi berani Umur juga berapa? ditanya. Jangan Umur kerja kau nanya berapa terus Ibrahim begoders. disunat? Dan dia pakai Apa hubungannya pertanyaan itu Seharusnya sama kau pakai jawabanku? kampak, goblok, kalau kau mengikuti Ibrahim. Oke, jadi pertanyaanku, kenapa ajaran tumbal manusia, ajaran yang Tuhannya terkutuk yang termaktub di Galatia 3 ayat 13 itu tidak disunat. Sedangkan Tuhannya sendiri itu dalam Lukas pasal 1 kalau saya tidak salah itu disunat pada hari ke-8. Kenapa kalian tidak disunat? Jawab. Oke. Jawab. Abraham pernah mengambil istrinya dari pantat. Apakah kau ikuti itu? Jadi berani tidak jawab pertanyaanku? Kau ikuti. Pernah dia berak di atas Oke. batu. Apa yang harus kau ikuti? Aduh. Apa orang ini? Apa sih, Erik? Di bawah Nggak ketika jelas nih orang nggak ada ini. yang berani orang Islam debat sama saya. Dalam ranah debat itu ada giliran lo bertanya dan ada giliran lo ditanya. Ketika lo ditanya, lo juga jawab. Bigoder. Jawab. Oke, kau kan mengikuti Ibrahim. Ya, kelakuannya bukan Gua udah firmannya. jawab. Gantian lo gua tanya, lo bisa jawab Iya, tidak? dengarkan dulu. Kau kan mengikuti Ibrahim. Semua apa yang dilakukan Ibrahim. Kalau kami mengikuti Yesus, apa yang difirmankan. Ya, Yaudah. bedakan. Udah, kau ngikutin Yesus sunat pada hari ke-8. Kenapa kau nggak sunat pada hari ke-8? Jawab sekarang. Kami nggak mengikuti itu. Itu bukan difirmankan. Nggak ada tertulis. Nah, berarti ente tidak ikuti Yesus. Ente ikuti pagan nggak berani. Romawi, bukan ngikuti Nggak Yesus. berani debat terbuka. Gini terus. Nggak berani Islam. Nggak berani. Saya lompat dari Monas kalau ada yang Umat berani Islam itu terbuka. nggak berani kalau Ya, debatnya saya. ngacau Ya. kemana-mana. Kalau Ya. terarah baru. Lo tahu nggak artinya Terarah. debat apa? Lo tahu nggak artinya debat apa? Saya tahu. Lah, Tapi ya. saya nggak mau di framing. Oke, Tahu jadi saya ketika di-framing. debat, lo mau nggak ditanya? Mau. Ya udah, jawab Ah, kenapa jawab. orang Kristen tidak disunat? Tunjukkan di mana ayatnya wajib. Oh, jawab dulu. Tapi baru mau Dijawab, ditanya. ditanyakan lagi itu sirkular. Tunjukkan di mana ayatnya wajib week malam Jumat dan malam Senin. Tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Ah. Kualitas Aduh, ini oten topik- kacau. Ini udah gila dia. Itu data ilmiah. Tunjukkan di mana sunat. Kalau ente ndak jawab, gimana mau diskusi itu dua arah. Kamu nanya, Muslim jawab, Muslim nanya, ente jawab. Bukannya ente pas ditanya nanya balik. Waduh. Memang Jawab harus dulu, begitu jawab. melawan. Jawab dulu. Kalau melawan debat Islam memang begitu. Aduh, berarti ente nggak siap diskusi ente nih.
Saya untuk mempermalukan ayat-ayat pembodohan Rick, sama Rick, istri. Rick, kalau debat Islam kayak gitu, kapan kau mau paham debat itu apa? Kapan Saya kau mau nggak perlu mendapatkan apa memahami. yang dijawab Saya oleh nggak perlu Muslim? Kalau kau memahami. belum apa-apa, udah. Saya nggak Waalaikumsalam perlu warahmatullahi memahami. Ini orang Imanmu tadi di sebelah udah dijelasin banyak isi itu pertanyaan ayat-ayat dia. pembodohan untuk istri, untuk perempuan. Tapi memang dia kayak gitulah orangnya. Ya memang saya susah. begitu. Iya, Ya, botol kan gitu. Jadi gini Botol. bro, jadi gini. Kita menjawab. kita Karena sudah nggak mau menjawab saya ya. saya untuk Bentar, bentar, coba mempermalukan di-mute kalian. dulu. Coba di-mute Ayat-ayat dulu. pembodohan sama Aduh, lanjut. Jadi gini bro, ketika lo tanya, diem dulu, jangan tantrum, kepanasan, Jangan ajaran adu. caci kepanasan itu kayak gini. Kenapa sih? Ajaran Saya pakai data ilmiah. Data ilmiah apa sih? Ngomong masih terbata-bata data ilmiah. Benerin dulu isi kepalamu, jangan isi kepalanya kotoran semua. Ketika lo tanya, udah gua Kau jawab. sunat enggak? Jadi lo jangan pingin jawaban Kau gua sunat sesuai enggak? dengan kemuan otak lo Kau yang sunat. tidak lebih dari simpanse itu. Yang Kau- pertama, dalam ranah diskusi dan debat ada waktunya bertanya dan Kau ada su- waktunya kau ditanya. Saya sudah kasih Data- pertanyaan sama kau. Data Kenapa ilmiah kau satu sunat pertanyaan tidak kau jawab? Coba sekarang kau Kau- jawab kenapa ajaran-ajaran penyembah Saya manusia ini tidak mau bapak-bapak bersunat. Jawabannya ada di Roma 2. Karena kalau kau bersunat, kau punya kelamin, Nggak berani. itu Yesus Kristus tidak berguna bagi kau. Sabu pertanyaan tolong dijawab. Nggak berani debat. Jawab sekarang, Berani debat Erik. terbuka. Aduh, di mute terus. Aduh, jawab dulu. Jawab dulu. Takut didengar, Aduh, takut didengar istilah-istilah yang di bawah ya. kesurupan ini. Bukan Erik, jangan kesurupan lah, Erik. Jawab dulu. Memang kayak Erik, gitu. ya udahlah. Kan ahli strategi. Diturunin Sabar. aja, Dem, aku sabar, ngomong. dem, Oh, sabar, lanjut. sabar. Ya, Erik, kau punya telinga dua kan? Telinga dua Ya. kan? Tadi dijelaskan. Kalau kau mau bertanya, dijawab. Giliran ditanya, kau jawab. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Supaya enak loh. Jangan kau Loh, gini ngomong, terus terus Saya orang lain nggak bisa ngomong. Saya untuk membuat kalian malu supaya penonton Ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. mengetahui Buat nggak apa-apa. bahwa ayat Nggak apa-apa. saya ya dengan pembodohan kelakuan konyolmu yang untuk ada istri, oten penyembah ajaran khususnya tumbal bangsa itu ayat-ayat malu. pembodohan untuk istri banyak di situ. Ya, mana Ya. ayat pembodohannya? Kau Mana ayat akui pembodohannya? nggak? Kau Ya, akui mana nggak? ayat pembodohannya? Kalau week Katanya malam data Oke. ilmiah. Mana data Oke. ilmiahnya? Mana coba Oke, tunjukin. kalau week malam Jumat Mana sama datanya? dengan Iya, saya minta membantai datanya. orang Jauh Yahudi bukan 1000. datanya, longo. Saya Eh? minta datanya. Bisa loh. Coba. Datanya mana? Mana datanya? Loh, kalau begitu kenapa kamu ceramah seperti Loh, itu? mana datanya Oh, dulu? iya, ada Katanya datanya. ilmiah. Loh, Katanya ilmiah. kenapa Saya kau sudah 3 ceramah? hari ini ya jarang ludah loh, Kenapa ludah kau rohani. ceramah di luar Hmm. nggak ada tertulis di Al-Quran? Udah langka saya Hah? ludahin ini. Nah, kamu mau diludahin nggak? Kau ceramah di Ya luar udah, buka mulut, Al-Quran buka kalau mulut, begitu? buka mulut, buka mulut, Ah? buka mulut. Ah? Udah lah, Buka mulut. Kenapa ceramah di Coba luar buka mulut. Al-Quran? Ajarannya Ceramah di luar Al-Quran. Sabar, jangan diturunin. Jangan diturunin, barang langka ini, barang langka lagi susah. Banyak yang murtad. Kau mau diskusi sama saya tak? Kalau kau mau diskusi gantian, you tanya suatu persoalan, sapu jawaban, udah saya jawab. Ketika sapu pertanyaan, coba kau jawab, berani tidak? Oke, Mbak, bikin pertanyaanmu ya. Nanti jawab ya dari Al-Quran ya. Saya nggak mau Oke. dari hadis ya. Kalau hadis, ya saya juga punya hadis. Karangan saya. Tengok, di karangan saya ada sekarang yang sudah beredar di Timur Tengah. Tadi sudah Dengan disepakati. hadis Sudah disepakati tadi. Kau ditanya gitu kan? Kau sekarang kok melanggar kesepakatan gimana? Memang Kristen ini kafir, memang suka melanggar oke. perjanjian. Oke, Iya, pertanyaanku, kenapa kalian manusia tidak disunat? Sedangkan Tuhan kalian yang manusia yang dijadikan Tuhan 325 Masehi dan baru dinomenklaturkan itu disunat pada hari ke-8. Oke. Jawab. Jawab. Oke, Oke, jawab saya sekarang. jawab ya. Ini ya secara Jawab ya. Nggak usah pakai data. Jangan pakai data. Pakai congor aja ya. Jangan pakai data. Pakai congor. pakai data. Oke. Jangan, nggak mau Tunjukkan di saya. mana ayatnya disuruh Yesus menyuruh kami disunat. Kan? Itu congor kan? Pakai congor aku Tunjukkan. bilang.
Kami mengikuti firman Tuhan yang tertulis. Tunjukkan di mana ayatnya. Oke. Ah, udah. Goblok kau kan? Lu. Tunjukkan di Kami mana ayatnya. mengikuti firman Tuhan yang tertulis. Nanti ditanya yang lain mencret. Dalam Matius 5 ayat 18, Yesus bilang, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Di dalam Matius 7 ayat 21 bilang, banyak yang berseru kepada Yesus, Tuhan, 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 Kyrios, Kyrios, Kyrios. Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Jawab Yesus apa? Nyalah kau sebab engkau pembuat kejahatan. Yang masuk ke dalam kerajaan Allah hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapaknya Yesus dalam Kejadian 18, setiap laki-laki harus dikerat kulit katanya. Dan kalau kau tidak dikerat kulit katanya, kau akan dimusnahkan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Itu semua Harus ayat, disunat. dodol. Itu orang Dodol, Yahudi. Itu semua ayat. Itu orang Yahudi. Oh, orang Yahudi. Itu. Buang aja kita perjanjian lamamu. Buang aja. Buang Tunjukkan di aja. mana untuk semua orang. Tunjukkan di mana ayatnya untuk semua Matius orang. 5, coba buka Matius 5 tunjukkan. itu. Apakah untuk semua orang atau untuk orang Yahudi? Coba baca Matius 5 ayat 18. Punya Bible Baca. nggak? Baca. Sabar. Ini biar sama saya main akal-akalan Kami begini saya. mengikuti Ke firman sekolah Tuhan. itu, sekolah Bukan akal-akalan. apa yang dilakukan Yesus itu kami lakukan. Kami nggak bisa mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Ya. Oke. Ya. Baik. Jadi kalian tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Nggak bisa. Tapi firmannya Oke. bisa kami ikuti. Sedapat Oke, mungkin. Yesus berdoa. Kalian bisa ikutin nggak Yesus berdoa? Loh, saya juga berdoa. Oke, kau berdoa kepada siapa? Loh, kepada Yesus karena tanpa Oke, lewat dia saya nggak bisa ya. ke Bapa. Kau di berdoa surga. kepada Yesus. Yesus Iya. berdoa kepada sama Bapa. Dia sama dalam Bapa. kemanusiaannya. Ya. Jadi Yesus ini cuman kurir perantara gitu. Loh, buktinya kau yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kau yang barusan bicara. Oke, saya jawab. Yesus perantara. Firman itu telah jadi manusia dan firman itu bersama-sama dengan Masuk dia. lagi ke sana. Ah. Kau tahu nggak? Gara-gara firman itu, gara-gara firman itu, tahu nggak? Sertifikat 3 kita jual, motor 2 jual, gara-gara firman itu. Oh, segini ya. Iya, Kalau kau jawab, gara-gara kalau firman. sekarang saya lagi udah ku jawab ya, itu terserah kau. Sekarang udah ku jawab. Jangan ya, dari hadis Berarti jawabannya. betul, Ya. sunat Saya tidak juga berguna ya bagi punya dirimu hadis. ya. Betul, sunat tidak Hadis berguna saya bagi banyak. dirimu. Lari sekarang ya, baca di situ. Coba cari di Timur Tengah hadis saya. Eric Prejer Sohi. Hadis karangan saya. Kalah semua karangan-karangan orang Arab. Aduh. Saya buat. Ya. Siapa Apa nih, itu? Sam? Apa itu? Itu Sam. Ada sekarang permintaan banyak dari Timur Tengah, hadis saya, karangan saya, baca di situ, judulnya di situ, hadis Eric Prejer Sohi. Sama-sama karangan kan? Emangnya orang Arab aja yang bisa ngarang? Ya kitab lu karangan, Lukas 1 ayat 2, Lukas datang menyelidiki. Ini apa? Dasar ajaran ini? manusia begoders. Padahal dulu Sekarang gini. disebut Injil karangan Lukas, Semua apa? Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes. Karangan loh, disebut karangan loh. Enggak ada Coba bayangkan. karangan. Ditulis. Dulu Tidak, itu tertulis ditulis. Injil karangan. Kau Ditulis. malu, Tapi kalau malu ya, hadis, ya, malu, jelas di situ malu, dibuat. malu, Karya atau karangan. malu. Ya, Karangan itu Injil Bibelmu ditulis dulu tuh. Mana? Injil karangan. Abis itu Mana? karena sudah Mana ada berkembang ditulis zaman, itu karangan? orang tahu karangan, dirubahlah Injil Lukas, Injil. Nah, setelah diprotes Injil bukan punya Kristen, lalu dibikin saja Lukas, Matius, Markus. Nggak ada lagi embel-embel di depan. Anda nggak tahu, Anda nggak tahu. Baik, saya mau uji Anda tentang Bible, pengetahuan Anda tentang Bible. Saya nggak perlu bicara dalil ayat-ayatnya. Saya bicara transmisi dulu nih. Saya bicara transmisi dulu. Kau bisa nggak ceritakan bagaimana ada sampai tulisan Lukas itu ada di tangan kau hari ini? Bagaimana ceritanya? Sekarang gini, ya. Jangan sekarang Kamu gini, tahu kau jawab nggak dulu. Kau kan politik? ditanya, bagaimana bisa sampai ada tulisan Lukas itu ada di tangan Politik kau hari sama ini? saya. Jawab. Sebelum saya ludahi, ya jawab saja dulu. Bagaimana bisa sampai ada Lukas, kitab Lukas itu ada di tangan kau hari ini? Bagaimana ceritanya?
Loh, itu kan yang ditulis Lukas, bukan dikarang. Hmm? Dari beberapa sumber. Coba kau baca Lukas 1, coba kau baca Lukas 1. Baca. Coba, mana ada di situ karangan? Lah, dia dapat itu dari hasil apa? Dari Hasil kumpulan ilham dia, kah? dari semua masyarakat. Hasil ilham kah atau hasil wawancara? Dan dia murid Yesus juga. Kayak reporter gitu, reporter. Permisi Pak, saya mau tanya, Bapak waktu itu hidup bersama Maria. Oh iya Pak, saya mau tanya-tanya dikit Pak. Oke. Dulu Yesus lahir gimana ya? Oh Caesar Pak. Oh ditulislah sama Lukas. Oh Caesar. Oke. Gitu. Itu Al-Quran artinya yang apa itu? ditulis semut. Coba jelaskan. Artinya apa itu? Yang ditulis semut sama Nggak ada. kuda lumping. Gabrulan manusia, Coba baca jelaskan. baca. Saya sapa dulu Ayat Bro Yosua muhasil ini. kegabrulan manusia. Bentar mana kan? Jelaskan dulu Si ayat Erik Al-Quran ini yang ditulis semut. diludahin aja. Yang Oke, Oke, ditulis Bang baik. apa Oke yang siap. ditulis Erik, kuda lumping. Erik, coba dengar sini Erik nih. Coba buka mulut. Jelas. Jadi ini jelas ya, teman. Ayatnya hasil kebodohan penulis. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang yang botol yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermega. Jadi tritung nggak paham Bibelnya sendiri, dongok, longor. Mana John tadi turun? Oke, dinaikkan lagi ya. Oke, coba jelaskan dulu yang ditulis semut dan yang ditulis oleh kuda lumping apa? Oh, kerbau apa namanya? Waduh, Bang Abu kena. lembu. Akun Bang Abu kena. Betina. Kena Yang ditulis oleh Lipan di ular kobra. Coba jelaskan di situ. Yang ditulis. Pengajaran aja Dem, diturunin aja orang gini. Oh iya iya. Takut orang murtad. Gak jelas itu orang. Hus. Tantrum lo. Kalau saya masih baik, saya nggak mau ini ya. Saya pakai khusus saja lah. Jadi kalau mereka tantrum, kita harus kasih mereka ya gitulah. Aduh. Apa Dem? Padahal ini topiknya bagus loh Bang. Boleh Demian. Cuman nggak ada yang berani nih. Mereka apa takut sama topiknya ini? Aduh, ajaran tunggal Silakan naik manusia. tritung. Kalau memang Tuhan kalian tidak menumbalkan manusia, silakan naik bantah. Ayo naik. Nggak ada yang muncul ini. Nah, Bang Abu udah ganti akun. Tadi apa? Kena ban deh. Kena tombak. Kena tombak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tombak. Biasa kena tombak. Dem, kasih lo moderator lah, biar aku ludahin lagi. Belum puas saya ludahin tuh. Memang penting itu. Gitu ya, teman-teman ya. Memang Oten tuh kalau merajuk susah. Merajuk itu kalau Oten. Kalian ada yang tahu nggak kenapa di tempat orang Katolik, gereja Katolik, patung-patung Bunda Maria itu kakinya itu menginjak ular. Nah itu kayaknya ngikutin tafsir siapa namanya kalau tidak salah Agustinus itu. Itu tafsiran dari Kejadian 3:15 ya. Ya, gara-gara kejadian 3:15. Gimana Dem? Jelasin Dem. Itulah yang menjadi dasar bapak-bapak gereja yang kemudian Yesus itu manusia sepenuhnya. Kejadian. Iya, jadi kejadian 15 itu kan 3:15 itu kan dibilang kan bahwa dia itu keturunan perempuan. Jadi keturunan itu makanya dipahami oleh bapak gereja sebagai benar-benar manusia dianya, bukan manusia jadi-jadian. Jadi ya. Pengajaran aja. Ketakutan. Oh sabar. Sorry. Lagi pengajaran. Kalau Kristen yang nggak tantrum mau diskusi baru belajar dulu gitu. Iya. Yang nggak tantrum aja yang keturunan Daud.
Nah, jadi kemanusiaan yang dari Maria ini, dari sel telur Maria ini, yang kemudian dijadikan sebagai tumbal, sebagai penebusan gitu, Bang. Ah, betul, betul. Jadi kalau dalam sudut pandang Katolik, betul tadi kata Demian, Marialah yang punya andil besar untuk meremukkan dalam Kejadian 3 ayat 15, itu dalam tafsir Katolik, Marialah yang meremukkan ular ya. Itu kalau nggak salah ya, bener kata Demian dalam penafsiran Saint Agustus. Kenapa di dalam gereja Katolik itu patung-patung Bunda Maria bawahnya itu selalu ada patung ular? Jadi nggak sepenuhnya Yesus. Makanya dalam Katolik, Maria itu digambarkan seorang Bunda Allah, atau penyebutannya itu dalam bahasa Yunani sebagai Theotokos. Nah, Theotokos itu yang tugasnya itu menenangkan Yesus. Yesus itu dalam sudut pandang Katolik digambarkan Tuhan yang apa ya? Nyebutnya nih, yang tantrum, bukan tantrum sih ya, yang pemarah, yang itu, jadi butuh penenangan Bunda Maria gitu lah. Tapi kalau itu kan kata-katanya narasi nasnya itu kan anak keturunan perempuan kan, bukan perempuan itu sebenarnya. Ya kan? Iya, jadi Keturunan keturunannya perempuan. sebenarnya Yesus yang lahir dari Maria, dari perempuan itu, yang meremukkan kepala si ular. Iya. Betul, Yesus yang meremukkan kepala si ular. Tapi tanpa adanya Theotokos itu, Sang Bunda Allah, Sang Maria, Yesus nggak pernah bisa meremukkan kepala si ular. Gitu. Iya. Jadi makanya ada istilah Bunda Allah yang tugasnya menenangkan Yesus, yang digambarkan kalau menurut orang Katolik seperti Tuhan yang pemarah gitu lah. Ya, ini kan selaras dengan topik yang saya angkat ini pagi ini. Ajaran tumbal manusia. Karena yang menebus, menurut mereka kan yang menebus kan manusia, yang mati manusia di kayu salib. Mereka kan gak mau mengakui itu. Yang mati adalah Allah, yang mati adalah manusia. Berarti kan ini yang menebus mereka itu manusia. Bukannya manusia berdosa, tidak bisa nebus kata mereka. Betul, tapi kemanusiaannya ini kan disucikan tuh kata orang-orang Katolik. Padahal kan berkaitan dengan Roma 3 ayat 23 kan. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Kalau semua manusia, semua orang. Kalau Yesus manusia, maka konsekuensinya Yesus berbuat dosa juga. Sebenarnya Kristen-Kristen yang naik di sini ketika menjelaskan tentang kematian Yesus atau penyalipan, mereka itu pakai sudut pandang Nestorian, agak Nestorian. Yesus lahir itu dalam dua keadaan. Nah, itu yang tadi kau bilang tuh Bang, apa hipostasis union. Jadi nggak bercampur, yang lahir manusianya bukan Allah gitu. Bukan Theos yang lahir. Nah, kalau dalam Nestorian kan, itu tuh dua kepribadian itu tidak bersatu. Sedangkan kalau dalam doktrin gereja, doktrin Tritunggal, dua pribadi itu bersatu. Dua pribadi itu kan bersatu, tapi tidak tercampur. Iya, kalau dalam Kayak Nestorian kan mereka selalu menganalogikan dengan itu nggak Bang? gimana? Tidak bercampur seperti air dan minyak. Pernah dengar kan analogi itu? Pernah. Kayak gitu. Ayo naik terhitung, yang punya ilmu aja, jangan yang nyerocos saja. Satu yang Ini disalib, Bang dua Inyong yang ini Kristen apa Islam ya Bang Inyong? Kristen, Demian. Ada tanggapan Bang? Ya, sesuai dengan pembicaraan kalian mengenai Kejadian 3 ayat 15. Di situ berbicara keturunan di situ, itu bukan merujuk kepada suatu hubungan ya antara sel telur dengan sperma. Tetapi bagaimana dalam Lukas pasal 2 di situ
ayat 10 dan 11, di mana ya ketika Maria mengandung, yang ada dalam kandungan Maria adalah Roh Kudus itu sendiri yang adalah Allah dalam kitab Kejadian pasal 1. Bentar. Enggak Dia gitu Bang mengandung Yong, Roh Kudus berarti. enggak gitu narasi. Mengandung dari Roh Kudus, bukan di dalamnya itu dikandung Roh Kudus. Kadang menjelaskan suatu hal berbeda. Jadi yang dikandung Roh Kudus, Pak Inyong, itu noise, Pak. Dari si Pak Inyong, tolong mikrofonnya dibetulin dulu, suaranya noise. Ini saya. Pak Inyong, mikrofonnya dibetulin dulu. Saya mencium bau-bau wanes ini nih. Nanti merujuk ke wanes, nanti coba kalian dengar ya penjelasannya. Dibetulin dulu mikrofonnya. Gak usah pakai handset, Pak. Noise banget. Kok yang dikandung Roh Kudus? Jadi gini, udah? Ah, enak, mantap. Oke. Udah. Lanjut. Jadi begini, ketika dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi Demian, bahwa itu bukan merujuk kepada satu hubungan antara dua jenis kelamin. Tidak. Iya, Tetapi makna dari keturunan di situ itu merujuk kepada bagaimana yang ilahi itu ya dia akan muncul ya dalam keadaan sebagai manusia. Karena dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 9, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Filipi? Yang walaupun dalam rupa Allah aja, tidak Pak Yong, menganggap kesetaraan dengan Allah, ya, dan dia datang untuk mengosongkan diri dan tunduk taat mati di kayu salib. Dalam ayat 9 di situ dikatakan itu sebabnya dia ditinggikan. Oke. Dan dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Dalam ayat 10 di sana dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus. Kita ke poinnya aja. Ini kok malah khotbah kayak gereja aja. Iya, gini Pak. Yang mau saya tanyakan pertama ini, kemanusiaan Yesus itu dari mana? Dari sorga atau dari Maria? Dan pertanyaan kedua, Bapak ini doktrinnya apa? Trinitas atau Oneness nih? Biar saya tahu gitu loh. Demian nggak perlu tahu itu, Demian nggak perlu tahu, karena saya tidak mau membawa doktrin di sini. Saya loh, gini, sebentar Pak. Kalau Bapak nggak bawa doktrin, nanti kita bingung. Nanti Bapak ngaku Tritunggal, penjelasannya es. Jadi kalau Bapak bilang manusia, Allah menjadi manusianya gimana? Kalau Tritunggal kan ngambil daging, dia minjam daging dari Maria. Atau Allah yang adalah roh, dia merubah bentuknya menjadi daging. Jadi yang mana nih? Allah menjadi daging, dia roh berubah jadi daging, atau dia minjam daging? Kalau Tritunggal kan minjam daging dari Maria nih, yang mana nih? Kalau prinsip berpikir yang dilakukan oleh Demian seperti itu, maka iman kita gagal. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa yang kita imani, sebentar dulu, saya mau narasikan. Apa yang kita imani, Demian, itu sesuatu yang besar. Nah, kalau kita bisa menjangkau orang nanya apa, Bapak jawabnya kepanjangan, gimana? Pak. Ini bukan hari Minggu, bukan waktunya Bapak khotbah.
Nggak Yang seperti saya itu, tanyakan, Goldian. Bukan yang Bapak. saya Maksud tanyakan, saya, Gini. Ketika Demian tanya, coba dijawab sesuai poin pertanyaan. Jangan kasih iya, disclaimer yang panjang. Kasihan penonton dong yang di bawah. jadi begini, Dapat Goldian. poinnya. Silakan Jadi Pak. pertanyaan Goldian, ya bagaimana Allah itu menjadi manusia? Enggak gitu. Jadi yang dikandung Maria itu siapa dan dalam bentuk apa gitu deh. Nah, jawaban saya, yang dikandung oleh Maria, Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang Itu adalah jelas. Tuhan. Oke. Bukan Roh Kudus ya. maksudnya roh Allah menjadi daging yang manusia itu atau gimana? Nah, di situ katakan dalam kitab Lukas, ketika malaikat Jibril menyampaikan berita kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan bayi yang ada dalam kandungan itu, Yang dikandung intinya Allah gitu, Allah yang dikandung. ya sesuai narasi yang disampaikan oleh Alkitab, di situ Roh Kudus. Berarti Dari Maria Roh mengandung Kudus Roh atau Kudus. yang dikandung Roh Kudus gitu. Yang dikandung di situ adalah Roh Kudus. Oh, Wanes. Begini, Ya udah, terserah ini Goldian berarti berpikir gini, bahwa itu dari Roh Kudus. artinya yang dikandung oleh Maria itu adalah Allah, yaitu Roh Kudus, betul nggak? Iya, Ya Demian. udah, berarti Oke, kau bukan aku Trinity, mau kau tanya Wanes. Demian satu habis itu ke Demian. Silakan. Gini, Demian. Pak, gini, Jangan gini. Demian Iya, Pak, udah. menyimpulkan Bentar. Mau tanya satu. jawaban saya dengan Ya, Pak, mengatakan, kami oh terima. berarti yang Wanes. Tidak seperti itu. Saya tidak membawa ya Ya udah, iya Pak. Kita doktrin di sini. Ya udah Pak Inyong. Pertanyaan saya, yang mati di kayu salib itu tubuh manusia atau Yesus dalam kealahan juga gitu, kira-kira. Yesus yang adalah manusia itu, yang adalah Tuhan itu. Dalam kealahan berarti ya. Nah, kalau kita mau berbicara Allah, Goldian, nah kita tentu akan berbicara bahwa hakikat dari Allah itu yang adalah roh. Nah, roh itu nggak bisa mati. Gimana Demian? Iya. Masih putus-putus. Ya, seperti Yang mati. Goldian. Yong, dengarin nggak Ketika suaranya? Goldian atau Demian mati, tentu yang mati hanya tubuh dari Goldian. Ya, tubuhnya itu kan ilahi, karena kan ini Maria kan mengandung Roh Kudus kan ilahi, jadi artinya Sang kan tubuhnya pencipta. ilahi. Betul. Nah, yang mati di kayu salib itu kan ilahi, betul nggak? Iya, dalam konteks predikat bahwa dia adalah Allah. Oh ya udah. Waduh, berarti iya ya udah berarti Allah yang mati. Waduh, Allah kamu mati berarti. Gimana jelasin 1 Timotius 6 ayat 16, Pak? Allah tidak pernah takut. Gini, Demian. Ketika Demian bertanya begitu, ya, apakah yang di kayu salib itu adalah Allah? Ya, saya jawab, dia adalah Allah. Namanya Yesus. Yang mati Namanya juga Allah. Yesus. Jadi ketika Yesus mati, tentu keilahiannya atau rohnya tidak akan mati. Ya Pak, semua manusia kalau mati rohnya dipisahkan dari jasad. Nah itu, kan kamu sudah tahu. Ini Pak, poinnya yang dalam keadaan Yesus dipalang salib dan Yesus die, itu dia dalam posisi kealahan atau tidak? Bapak jawab iya. Ya udah kami terima. Tapi coba Bapak bagaimana menjelaskan 1 Timotius 6 ayat 16? Allah tidak pernah takluk kepada maut. Takluk kepada maut itu apa maksudnya? Dipisahkannya roh dalam tubuh manusia itu takluk kepada maut. Silakan. Betul, Goldian. Ketika narasi Alkitab mengatakan bahwa Allah itu tidak takluk kepada maut, memang benar itu. Lah, Ya, karena tubuhnya begini, Yesus yang juga ketika ada Yesus mati, ilahi, dalam karena 1 dia Petrus adalah Roh Kudus 3, yang dikandung oleh Maria dalam begini, Lukas, itu Goldian. bagaimana? Ketika roh Yesus Allah mati, itu terpisah dari diri Yesus. dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19, ya, justru kematian Yesus, dia turun sampai dasar bumi, dia mengalahkan maut dan dia bangkit.
Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan tidak takut kepada maut. Karena itu sudah dibuktikan lewat kematian Yesus, Goldian. Ketika Yesus mati, dikuburkan, maka dia turun ke alam maut, membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu, dan dia mengalahkan maut itu. Ya kalau mati ya tidak takluk kepada maut, kan gitu, Pak. Gini, Kalau tidak takluk kepada maut ya nggak mungkin mati. Demian, ketika Yesus mati, jangan kita memaknai bahwa dia takluk kepada maut. Jangan. Tetapi ketika dia mati, itu menandakan bahwa dia mengasihi manusia yang percaya kepadanya. Udah, gini Pak, berarti saya udah tangkap poinnya bahwa Bapak ini lebih oneness gitu, maksudnya bukan Tritunggal gitu, tapi oneness yang ada labidat. Ini Tritung udah naik nih si Jeff ini. Masih Oke, loading kalau dia. saya Tritunggal gimana? Karena begini. Iya, kalau Tritunggal yang mati itu kan bukan Allah, tapi manusia. Penjelasan Bapak itu bidat, heresi kalau Bapak menjelaskan Yesus. Sebetulnya demikian. Itu Bapak itu terheresi oleh gereja kalau penjelasannya seperti itu. Goldian. Bang Iyo pernah dengar kalimat ini enggak? Martin Luther, John Calvin, Zwingli, anatema. Jadi saya mau katakan di sini, apakah itu pemahaman Tritunggal, apakah itu pemahaman Manes? Ya, itu bagi saya itu sebetulnya tidak ada masalah dengan konsep teologi seperti mereka. Tetapi ketika saudara bertanya, Bang, gara-gara doktrin itu Bang, saling bun-bun Bang, saling bun-bun. Abang pernah belajar sejarah gereja enggak? Apakah engkau menuhankan Yesus? Sejarah. Bagaimana tapi jawaban mereka, kaum Arius dikucilkan, tapi jawaban mereka dianiaya. Mengimani Yesus Bapak, adalah Tuhan. Masalah teologi ya, tentang doktrin itu di dalam sejarah gereja kelam. Bagaimana Arius dikucilkan ketika doktrin Athanasius dimenangkan oleh gereja. Terus kaum Nestorian dikucilkan, dipulangkan dan diasingkan sehingga mereka membentuk gereja sendiri Assyria. Terus pada abad 15, abad 16 Martin Luther padahal nggak membahas tentang doktrin teologi ya. Dia keluar daripada gereja ketika dia mengeluarkan tesisnya 100 kalau nggak salah atau 99 kesalahan gereja. Terus dikatakan Martin Luther, John Calvin, dia anatema. Saracen kapan di anatema? Perang 40 tahun, perang 40 tahun. Iya, Saracen gimana kemudian? Apa sih? Jeff, ini ada musuh kamu nih, ada Wanes nih Jeff. Gue mau tanya dulu. Saracen kapan di anatema? Kalau Islam nggak pernah dianatema oleh Katolik, nggak ada. Tapi kalau siapa namanya Protestan, nah itu Zwingli, John Calvin, nah itu baru dia anatema. Kita masuk surga. Kastesius Gereja Katolik 841. Saracen paling di anatema gimana sih? Lo kata siapa? Lo tahu nggak di anatema itu? Bang Gol, tunjukin KGK Bang. KGK. Emang Saracen itu Islam. Katolik kan nggak megang sola scriptura, ada 3 pegangannya, kitab suci, magisterium, dan tradisi suci. Dalam magisterium ada yang namanya katekismus gereja Katolik. Coba dalam iman Katolik kita masuk surga. Goldian sebentar ya, Goldian, saya mau bertanya sama Jeff. Jeff, menurut iman kamu, ya Jeff, Yesus itu yang kamu kayak apa? Jeff. Realita Allah. Realita Allah. Artinya dia kan Tuhan, betul? Ya, dia Allah. Nah, itu demian. Jadi apapun doktrin kita di Kekristenan. Kamu tanya Inyong, coba kamu tanya yang mati di gini demian. Apapun ya doktrin kita di Kekristenan itu kan lebih soal kamu tanya gitu. Berani nggak kamu tanya itu?
yang mati di kayu salib itu Allah Udah atau tanya aku manusia? aja, Silakan Demian. Jeff. Yang Ya udah, mati kau itu jawab aja adalah langsung. Allah pribadi sang firman, yaitu Allah dengan menambahkan kodrat manusia. Itu yang dimatikan. Oke, yang mati berarti yang mati itu Allah ya, Allah mati ya. Iya, Allah mati dengan Ini keadaannya geblek sebagai juga manusia. nih, belajar teologi ya dulu. Kina lagi. Tuhan yang mana itu? Bukan Elolam. Tuhan siapa? Jadi wanis Kok lagi nggak dia. Elolam? Woi, Kok jadi kalau Elolam? kalau Mas Kalau mau kau model bentar, petentang-petentang, Goldian, Jeff, kau belajar Goldian. teologi ya dulu. Baca bukunya John Kalau Calvin, kalau baca kau bukunya memisahkan, Luther, bentar. baca bukunya Katolik. Kalau kau memisahkan kodrat Allah dengan kodrat manusia, engkau Nestorian, sudah di Nggak anatema. ada yang memisahkan. Yang mati kan menurut kamu kan Allah, berarti kamu wanes, kau bidat kau. Iya, enggak. Yesus itu pribadi sang firman, bukan Bapa. Yang mati Lebih di kayu parah salib dia Allah kan. Gul. Lebih parah Gul dia Gul. Dia bukan berarti bukan Tuhan Israel, nggak Elolam itu. Kok mati? Nggak kekal. Berarti Goldian, kau itu nggak tahu apa-apa. Nestorian, kau belajar Nestorian dulu, Goldian. Nestorian itu apa, belajar? Apa sih? Ya lu Coba Nestorian bilang gua gak datangnya jelas, dari lu uskup belajar siapa? lagi Nestorian itu apa? Coba Nestorian datangnya dari siapa? Ya dari Macet. Bapak Nestorian. Ya, namanya siapa? Bapak Nestor. Nestorian. Kok kira snack itu Nestor gitu? Iya, namanya itu Nestorian. Nestorian apa gitu? Gue lupa. Pokoknya Nestorian. Nestorian apa Nestorius? Nestorius kali. Ngarang aja kau nih, Jeff. Namanya tuh Nestorius. Iya. Wah. Kira gua ngarang Coba itu uskup mana? Tertulianus. Uskup mana? Belajar dulu. Nestorian Coba itu pahamnya, kau- emang- nama orangnya bentar, Nestorius. Goldian. Nestorian itu pahamnya. Nestorian itu apa, Goldian? Demian. Nestorian itu apa, Goldian? Dem, Gimana Bang bisa Yong? nggak dari Kristen gilirannya bertanya sama kalian? Boleh Bang, tapi ya sesuai dengan tema ya Bang ya, biar nggak melebar di atas tuh Bang. Iya. Kan kamu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan kamu dan itu merupakan nama dari sesembahan kamu. Ya. Bang, sesuai dengan Bukti, tema Bang. sebentar, iya. Bukti Allah kamu mengasihi kamu seperti apa? Coba kamu jelaskan. Karena Allah, gini Tuhan ya, kami mengasihi sebentar. kami nggak harus minum Sebentar, Bang tunggu Iyong, dulu. Bang Iyong, bentar, Bang Iyong, si Demian ini nggak ngerti Tritunggal ternyata. Masa dia bilang aku Wanes? Pantesan dia jadi Yudas. Dia Wah, mana nggak ngerti Wanes, Mas. Tritunggal. Apa sih Jeff ini NPD butuh pengakuan mulu? Udah lalu. Iya, Bang, Bang Ya Iyong. dia, masa dia bilang gua Wanes? Sesuai Ternyata dengan dia tema emang ya nggak Bang ngerti Iyong dari ya, Tritunggal. jangan lebar. Makanya dia Yudas. Lo tritung. Pengajaran lo heresi, tahu heresi tak? Coba, tahu heresi tak? Mana, di mana gua heresinya? Karena gua mengaku yang disalibkan itu adalah pribadi Allah. Ajaranmu Sang heresi, Firman. tahu gak Botol. heresi itu apa? Kau itu Saracen. Kau bilang bid'ah. tadi yang mati itu Allah loh, Jeff, kan? Kau tadi bilang gitu loh. Betul, Memang Demian. itu adalah Demian. realitanya Allah sang firman. Yang disalibkan itu adalah Yesus Betul. yang merupakan sang firman inkarnasi Allah. menjadi manusia. Yang Iya, disalibkan yang itu disalib keadaannya Allah, sebagai yang manusia. mati Gimana sih itu dipotong, adalah Bang? Allah, betul ya? Yang mati itu kemanusiaannya, botol. Kalau keilahian itu nggak bisa mati, botol kali. Darah manusia Tadi- berdosa, Roma Tadi 3. dia bilang yang mati itu Allah, sekarang yang mati manusia, nggak konsisten Tapi yang Jeff mati ini. itu memang Allah. Yang mati memang pribadi sang firman. Lu nggak bisa bilang Yesus itu Allah bukan sama pribadi manusia sang yang firman. mati. Itu lu nanti Nestorian. Yang Oh, mati jadi itu dua-duanya mati, kemanusiaannya. Allah sama Dua manusianya kodrat. mati dua-duanya gitu. Bukan satu kodrat. Yang nggak ada kan aku udah bilang sama si Goldian bisa nggak dipakai. Ini agak Namanya juga aneh dokter, ilahi. tapi kok pakai istilah sembarangan, pakai pribadi, kodrat, yang salah pemanannya nggak paham dia. Kalau kau nggak ngerti pakai
Kalau kau nggak ngerti kata pribadi, realita. Gini, Yesus itu realita Pribadi atau sama kenyataannya realita dia lain, itu kok. Allah loh, Allah sang firman. Pribadi sama realita itu beda. Dia Pribadi itu memang Allah. suatu yang mempunyai Cuman dia kepribadian. menambahkan kodrat manusia. Yang mati itu keadaannya sebagai manusia, 1 Petrus 3 ayat 18. Kemanusiaannya itu Allah enggak? Ya enggak lah, gimana sih Macet. kemanusiaannya manusia, Allah ya Ya Allah. enggak Dua kodrat. kan. Apa sih macet-macet? Kalau dia Gak bisa dicampur-campur Sal- Goldian. Kalau campur-campur itu kau namanya apoliarisme. Jelas sekali kau. macet langsung, Gini terhitungnya Demian, macet. Demian Si begini. Demian ini Sebentar Bang ya, jadi Jeff. Yudas. Jeff, Gak ngerti sebentar dia ya. Tritunggal. Masa dia bilang aku Nah. oneness? Bokol sekali. Jeff begini ya, sebentar ya Jeff. Demian, kalau Yesus itu bukan Allah, Gedein Dem. kalau bukan Allah yang tergantung di kayu Oh iya, salib, sabar-sabar. Demian. Namun dalam Filipi 2 ayat 6 di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Oh enggak bisa ini. ketika Yesus turun ke dunia ini, yang tadinya Allah, dia menjadi manusia. Nah, ketika dia disalib, ya, apa yang disampaikan oleh Jeff tadi, itu tidak salah. Kalau yang tergantung itu adalah Allah. Kan Allah itu kan cuma sebagai predikat, Demian. Oke Jeff, aku mau Betul. tanya samamu Jeff. Pengakuan Jeff. Jadi yang mati itu lah. Dulu dijawab dulu itu Bang Iong. Sabar kau Goldian. Nafsu kali kau. Coba aku mau tanya samamu. Ini Yesus. Itu Iong belum dijawab loh Bang Goldian, Om Goldian. Jeff, yang mati di kayu salib, Yesus sebagai Allah atau Yesus sebagai manusia? Yesus itu dua kodrat. Gak bisa dipisahkan keilahian dengan kemanusiaannya. Oke, berarti yang mati di kayu salib, Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Allah? Sebagai manusia, keadaannya sebagai manusia 1 Petrus 3 Oke, ayat 18. berarti yang mati Jesus sebagai manusia, betul? Oke, Yesus datang untuk menebus dosa, betul? Berarti yang mati itu Yesus sebagai manusia, betul? Terus? Oke, berarti yang mati, yang nebus dosa Jeff, Yesus yang sebagai manusia, betul? Kurang lengkap. Loh. Oke, ganti pertanyaan yang atas. Yang mati Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah? Ini udah aku tulis loh. Iya, yang mati kemanusiaannya, tetapi pribadinya apa? Realitanya. Oke, aku nggak tanya pribadinya. Aku nggak tanya pribadi. Ya udah, kalau kau otak seperempat, kau cuman mengkotak-kotakan, ya gitu jadinya kau bohong. Udah lah, jangan emosi. Oke, Ya makanya. berarti yang nebus Kalau dosa kau cuma Jeff, bikin kesimpulanmu Oke. sendiri, kalau ketika Jeff. aku tanggapin ya bener. udah. Jeff yang nebus dosa Jeff, Yesus yang sebagai manusia, betul? Iya, memang manusia, tetapi Oke, pribadinya berarti Allah. yang nebus dosa Jeff manusia Yesus. Oke. Pribadinya Allah. Ya udah, nggak tanya pribadi. Pertanyaannya Jeff. Ya gimana? Kalau kau bilang nggak nanya pribadinya, realitanya Allah ya. Oke. Jeff, Itunya nanti Jeff, nestorian. bisakah manusia berdosa ditebus oleh manusia? Siapa manusia berdosa? Nggak ada. 1 Petrus 2 ayat 22. Roma 3 ayat berapa manusia itu, tidak Demian? berdosa. Semua manusia Roma berdosa. 3 ayat 23. Ya, Roma 3 ayat 3, 23, semua manusia berdosa. Pertanyaannya, semua manusia Statusnya. yang berdosa itu bisa nggak ditebus sama manusia? Yesus itu tidak berdosa. Loh, Dia mengalami kematian itu sebagai natur aku nggak manusia, tahu, karena aku manusia nggak itu pernah mengalami nanya kematian Yesus akibat natur berdosa atau dosa. tidak. Manusia yang Tidak berdosa berdosa. seperti Jeff, 1 Petrus 2 seperti 1 seluruh Petrus 2 ayat manusia 22, bisa nggak ditebus Yesus oleh tidak darah berdosa. manusia?
Dengar, Yesus merupakan Adam kedua yang mana dia itu diciptakan melalui mujizat Roh Kudus atau pekerjaan Allah, di mana Adam itu pada awalnya tidak berdosa, tetapi dia melakukan dosa. Nah, si Adam kedua ini, Yesus ini diciptakan tanpa dosa, tanpa melalui dosa. Oke, aku Menjadi ulang, Jeff. diciptakan itu, Gak usah diciptakan, tambah, ini Bang. bukan dari Memulihkan. minggu. Aku ulang, pengakuan Jeff ini. Yang mati, Yesus sebagai manusia, betul? Ya, realitanya Allah. Oke, berarti yang nebus dosa Jeff, manusia Yesus, betul? Dan tetapi pribadinya juga Allah. Aku nggak tanya masalah pribadi, aku ulangi. Ya yang gimana mati, gua? Ya yang mati kalau kau Yesus kayak gitu sebagai manusia, penjelasannya betul? salah. Nggak bisa. Oke, yang mati Yesus sebagai manusia, betul? Iya, tetapi pribadinya Allah. Oke. Kodratnya Allah Yang juga. nebus dosa Jeff, manusia Yesus, betul? Allah sebagai manusia. Tadi di atas yang nebus Iya, manusia, makanya betul? kalau kau kotak-kotakan kayak Sekarang, gitu, kaunya jadinya botol. tadi Jeff bilang yang mati Yesus sebagai manusia. Kok tiba-tiba yang nebus dosa Jeff ganti Allah yang menjadi manusia? Itu yang sebagai manusia siapa? Berarti kealahan Yang Yesus sebagai mati manusia nggak? itu siapa? Oke, Yang sebagai kealahan manusia Yesus siapa? mati nggak? Oke, Jeff, apakah kealahan Yesus mati? Entar, yang sebagai manusia itu siapa? Apakah kealahan Yesus mati? Jawab dulu pertanyaanku. Yang sebagai manusia itu siapa? Loh, aku nggak ngiman itu. Ngapain kamu tanyain aku itu? Suka-suka kalau bertanya. Jeff, Suka-suka aku kau mau lah. tanya samamu, apakah kealahan Yesus mati? Keilahiannya itu seperti ilmu, kadang dipakai, kadang nggak dipakai ketika perlu. Pertanyaanku apakah Mas, Oke. Mas. Kok gitu? Pertanyaanku Jeff, apakah kealahan Yesus mati? Nggak pernah mati, kadang Oke. dipakai, kadang nggak. Oke, berarti yang mati Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah? Yesus yang ada realitanya Allah mati dengan keadaannya sebagai manusia. Oke, Yesus Keilahian sebagai itu manusia realitanya yang mati. sebagai Sang Firman. Yang kedua, Yesus mati untuk nebus dosa Jeff, betul? Yang mati sebagai manusia itu siapa? Yesus. Menurutmu ini loh, ku cek. Yesus itu Yang siapa? mati Yesus Bentar, sebagai manusia. Yesus itu siapa? Ini Bentar, aku Yesus checklist itu dulu. siapa? Matamu inilah aku checklist. Oke. Nanti kau nangis kalau aku nanya kau nangis, kalau kau nanya ke aku Yesus suka mati hatimu untuk nafsu nebus kali dosa Jeff, kau. betul. Kalau aku nanya samamu kau nangis. Nggak pernah. Oke, Jeff. Jeff, yang mati itu Yesus untuk nebus dosa Jeff, betul? Iya, tetapi pribadinya itu Allah juga. Ya, oke, pribadinya Allah. Ini aku tulis pribadi. Pribadi Allah, udah. aku tulis di sini. Aduh. Berarti yang nebus dosa Jeff itu kemanusiaan Yesus, betul? Tetapi pribadinya Allah yang menebus itu Allah melalui kodrat manusia. Begitu. Oke. Berpintar Yang kau. nebus dosa Jeff kemanusiaan Yesus, betul? Iya, tetapi dia itu Allah. Oke. Paham? Makasih Jeff pengakuannya. Pengakuan Iya, Jeff. emang iya. Yang nebus dosa Jeff. Nebus dosa Jeff. Nebus dosa Yesus itu Allah. Allah. Yang nebus dosa Allah. Yang menebus Yesus itu Yesus Sang Mesias. Kamu tahu nggak arti Mesias itu apa? Apa artinya? Nggak tahu. Mesias itu Berarti- adalah Allah yang dirapi. Lukas Jeff, 2 Jeff, Jeff. Lukas 2 ayat 11. Jeff, berarti kau Mesias satu adalah dua Allah. bentar, satu bentar. tujuh itu ada Matius penyesatan. 16 adalah Allah. baca. Jeff. Matius Berarti 16 ayat Torres 16 baca adalah Allah. Goldian.